Masya Allah ya. Oke, baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita buka bersama webinar kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, dan waktu dan jaringan saya serahkan kepada Ibu Helda Fibrianti. Monggo CH. Baik, terima kasih Richard ini, Masya Allah ya. Meskipun siang suaranya masih semangat ini, Richard ini selalu semangat ya. Tidak menunjukkan ngantuk sama sekali, padahal jam ini adalah jam rawan ya. Jam rawan kita untuk merebahkan diri ya, bersantai-santai gitu ya. Tapi siang hari ini, Masya Allah, 86 partisipan sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk menimba ilmu dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur siang hari ini Allah memberi kita kesehatan, Allah memberi kita kenikmatan yang luar biasa. Waktu membersamai acara ini untuk nantinya akan mendapatkan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi peran kita, baik sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang hamba Allah tentunya. Yang kedua, salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah dan bunda, tadi saya belum melihat nama ayah ini ya di chat ini. Tapi mudah-mudahan ada ayah yang bergabung di sini ya. Tapi tadi ketika ada, saya masuk ada ya. Oh, satu Masya Allah. Ini panitia harus memberi door prize ini kalau ada ayah yang hadir di acara parenting, ya. Karena biasanya para ayah itu hanya mengantarkan saja istrinya untuk menghadiri parenting. Nah, kalau siang hari ini ada seorang ayah yang bergabung bersama dengan kita, ya, ikut belajar tentang ilmu neuroparenting. Harusnya panitia bisa memberikan door prize ya kepada ayah yang join siang hari ini. Nah, nanti kita akan belajar bersama dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan ya, yang sudah tidak asing lagi ya di dunia maya ya, yang barangkali di antara sekian banyak yang hadir di siang hari ini juga sudah pernah mengikuti acara beliau secara offline ya. Mudah-mudahan ini menjadi forum kangen kita ya untuk menyimak ilmu-ilmu beliau. Dan alhamdulillah 24 Agustus kemarin ya saya sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk menyimak beliau secara offline di Maribaya Lembang ya bersama dengan teman-teman dari Sigma Daya Insan. Baik, nanti saya akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau sebelum waktu nanti akan saya berikan kepada beliau. Tadi sudah disampaikan ya bahwa acara ini bekerja sama antara komunitas Berkah Mulia, di mana komunitas Berkah Mulia ini di bawah PT Sigma Daya Insani bekerja sama dengan Salimah Kota dan Kabupaten Probolinggo ya, Insya Allah. Salam kenal untuk seluruh jajaran Salimah Kota dan Kabupaten Probolinggo ya. Serta teman-teman semuanya dari komunitas Berkah Mulia, para leader yang hadir membersamai acara ini, juga ayah dan bunda yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan tadi ada Ibu Hoda dari Taiwan ya, ikut hadir juga bersama dengan kita di siang hari ini. Baik, saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae beliau ya. Nama Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Lahir Jakarta 17 Desember 1968. Kemudian riwayat pendidikan beliau dari TK, SD, SMP, SMA. Beliau ada di Jakarta.
kemudian sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemudian Drug Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia, Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di Adiwi Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya, Certified Hypnotist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified Hypnotherapist CHT dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, kemudian Certified Master Practitioner Neuro-Linguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Kemudian riwayat pekerjaan beliau tahun 1998 sampai 2002 beliau adalah Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Harum Jakarta. Tahun 1998 sampai sekarang beliau adalah Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Kemudian tahun 1998 sampai sekarang beliau sebagai Family Counselor di beberapa LSM penanggulangan narkoba. Tahun 1999 sampai 2001 beliau adalah Koordinator Unit Narkoba Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Tahun 1999 sampai 2001 di Puskesmas Kecamatan Cilanda. Tahun 2003 sampai sekarang sebagai pembina Padepokan Recovery Slankers. Slang ya. Kemudian 2003 sampai 2016 Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Jakarta, kemudian tahun 2008 sampai 2014 staf ahli BNN bidang terapi dan rehabilitasi. Tahun 2015 sampai sekarang sebagai Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Insya Allah ya. Kemudian tahun 2016 sampai sekarang sebagai penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara, Lemdikpol Jakarta. Nah, itu tentang riwayat pekerjaan beliau, kemudian penghargaannya, Masya Allah ini ya panjang sekali. Tahun 2020 penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Kemudian tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE. Kemudian tahun 2014 mendapat penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia sebagai Women Health Activist. Tahun 2013 mendapat penghargaan dari Siken Award Tupperware sebagai salah satu wanita inspiratif di Indonesia. Tahun 2012 Sang Teladan, penghargaan kesehatan dari Tempo Media dan Dekolgen. Tahun 2009 penghargaan prestasi Insan Anti Narkoba atau PITA dari Gerakan Rakyat Anti Madat ya, atau GERAM. Tahun 2009 penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Tahun 2008 penghargaan dari organisasi Bersama sebagai pembina rehabilitasi komunitas Slanker. Kemudian tahun 2008 penghargaan tingkat madya dari BNP Provinsi Jakarta dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan tahun 2007 penghargaan sebagai orang yang bekerja dengan nurani menurut 8 Habits ya Stephen Covey dari Dunamis Organization Service ya. Masya Allah ya, nanti mungkin filenya bisa di file kurikulum vitae beliau bisa di-share oleh panitia ya, yang sudah tergabung di grup-grup WA sehingga bisa membaca sendiri. Masya Allah panjang sekali dari mulai riwayat pendidikan beliau, riwayat pekerjaan beliau, dan penghargaan yang telah diterima oleh beliau. Maka tidak salah bahwa siang hari ini, terutama kita ya sebagai perempuan,
tadi beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif ya. Mudah-mudahan siang hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali inspirasi dari sharing beliau, dan semoga siang hari ini menjadi waktu yang berkah dan waktu yang bermanfaat untuk kita bersama dalam rangka tolabul ilmi ya, menimba ilmu dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan ya. Saya ingin ngecek dulu apakah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sudah, CH. Oh, Masya Allah sudah. Belum di spotlight ya? Mohon di spotlight. Oh, Masya Allah. Bu Dr. Aisyah Dahlan, Masya Allah. 24 Agustus kemarin kita di Maribaya. Alhamdulillah. Saya duduk Kabar kebetulan Bunda duduknya di Helda, belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Berkah Mulia, salah satu komunitas yang berada di PT Sigma Daya Insani. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Bergabung ya, Jumat Barokah. Iya, Jumat Barokah. Alhamdulillah kemarin sudah ketemu dengan Ibu secara offline dan sekarang bertemu ya di agenda webinar ini, Masya Allah ya. Kemarin itu 1 jam rasanya kurang gitu ya. Meskipun sudah sore, rasanya kurang. Mudah-mudahan nanti ayah dan bunda di sini juga akan merasakan demikian ya. Pasti kurang lah ya. 60 menit atau 90 menit ya bersama dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Baik, Ibu, siang hari ini neuroparentingnya tentang membangun karakter anak melalui berkisah. Dan mudah-mudahan ini nanti akan memberikan bekal kepada kita, terutama ibu ya, karena dominasi yang hadirin ternyata ibu-ibu, untuk berkisah ya, berkisah yang bisa memberikan efek gitu ya, bisa membentuk karakter anak-anak kita, tentunya dengan karakter yang mulia ya. Baik. Tidak berpanjang kata, rasanya eman ya kalau saya yang banyak bicara. Insya Allah waktu dan jaringan saya berikan kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Silakan Ibu. Baik, jazakillah khairan Ibu Helda Fabrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillah, Jumat Barokah, siang Barokah ini kami diundang oleh komunitas Berkah Mulia Lumajang yang bekerja sama dengan Salimah Kota dan Kabupaten Probolinggo ya. Dan ini di bawah Departemen Diklatnya Salimah, Kabupaten Probolinggo, Masya Allah. Baik, saya sapa-sapa dulu Ketua Komunitas Berkah Mulia Lumajang, Ibu Farida Bingah Yuliati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kami diundang ini, jadi bisa berkenalan dan juga bersilaturahim walaupun masih jarak jauh ya, Insya Allah tetap berkah Insya Allah ya. Kemudian tentunya Ketua Salimah Kota dan Kabupaten Probolinggo ada Ibu Irawati Viantini, SPD. Apa kabar Ibu? Tentu ada sekretarisnya Ibu Dian Novitasari, SKMMM. Kemudian juga Ketua Diklat, Departemen Diklat Salimahnya ya, Ibu Dwi Novianti, SPD. Terima kasih juga tadi Ibu Ika yang menghubungi kami melalui Mbak Nining, manajemen kami. Dan tentu tadi ada Bu Tini juga sebagai pembawa acara, dan juga tentunya ibu-ibu dan bapak. Ibunya duluan ya, Bu Helda, kita sebutkan lebih banyak ibu-ibu ya. Tapi luar biasa, sebagaimana tadi Ibu Helda bilang, kami sangat salut pada ayah yang mau juga ikut mengikuti sesi-sesi parenting. Walaupun memang nanti akan lebih banyak perannya ibu, bukan apa-apa, memang ibu lebih diberikan potensi oleh Allah untuk banyak bicara, sehingga bisa banyak berkisah dan banyak bercerita. Ya, itu memang sunnatullahnya begitu otak ya. Kalau ayah biasanya mendampingi yang cerita anaknya biasanya. Dan itu juga tidak mengapa, itu juga menyenangkan bagi anak-anak. Ya, baik. Panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang neuroparenting.
ya, di mana neuroparenting ini diharapkan bisa membangun karakter anak dengan berkisah ya. Jadi berkisahnya ini yang membangun karakter anak. Cuman mau dilihat dari kacamata neuroparenting. Ya. Dan bicara neuro atau bicara otak dan sebagainya, bicara tubuh manusia, tentu saya harus melihat ya, memperlihatkan slide-slide presentasi agar lebih memudahkan untuk juga berkisah juga. Hari ini juga saya berkisah, Bu Helda. Ya. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu agar berkisahnya ada gambarnya gitu ya. Saya izin untuk share screen. Iya. Saya mohon Bu Helda, apakah gambarnya sudah nampak Ibu? Karena jarak Sudah jauh. jelas? Ya, maklum jarak jauh kita jauh gini kita cek and recheck, okay? Iya, baik. Apa sih neuroparenting itu? Ya, jadi neuroparenting ini artinya pola pengasuhan yang berdasarkan kerja otak manusia. Ya, karena memang Allah ciptakan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari kakek pertama kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dan ibu atau nenek pertama kita ya Bunda Hawa. Ini Allah buat sedemikian rupa dan seluruh tubuh ini dikoordinir oleh organ yang Allah ciptakan yang bernama otak. Nah, ini otak. Ya. Apabila kita pernah belajar biologi, kita belajar ini ya. Hari ini memang kita belajar biologi kembali, belajar tentang diri manusia. Jadi kenapa harus berkisah gitu. Terus kalau berkisah apa sih yang bekerja di otak? Nah, hari inilah kita belajar agar kita tambah yakin bahwa berkisah ini adalah satu teknik, satu cara untuk bisa kita mengukir atau membentuk karakternya ananda kita ya. Bahkan bukan hanya untuk anak-anak. Ya, untuk kita pun orang dewasa itu senang dengan kisah. Itulah kalau saya sharing, saya sering berkisah. Ya, nah, baik. Bicara otak, ya Allah ciptakan otak manusia ini seperti ini. Ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ya, Bunda Helda juga waktu itu udah saya ini ajak main-main tentang otak nggih, Bun. Ya, nih. Jadi ini yang lagi nyala ini otak belahan kiri. Kemudian berikutnya ini yang sedang on otak kanan ini. Nah, ini dia, ya. Nah, di dalam otak, ya, di dalam otak ini nih, kan, tadi otak terbelah sudah ya, kiri kanan. Ada ya neuron atau orang bilang sel otak. Ya, jumlahnya banyak sekali, Allahu Akbar, sekitar 100 miliar. Dan satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya kita semua punya kurang lebih 100 miliar. Tapi kalau soal canggihnya, itu makin muda umur makin canggih. Ya, Bunda Helda lahir tahun berapa, Bun? 1973. Berarti lebih muda Bunda Helda dibanding saya. Saya kan 68 ya, tadi dibacakan CV-nya. Tapi ngomong-ngomong tadi kenapa semuanya di CV dibacakan? Jadi malu. Ya. Nah, saya punya 100 miliar, Bunda Helda punya 100 miliar, Ayah Bunda punya 100 miliar, tapi semakin muda usianya semakin canggih. Ya. Semakin canggih. Apalagi Ayah Bunda yang lahirnya tahun 80-an ke atas. Itu generasi milenial namanya. Makin canggih tuh otaknya Ayah Bunda. Apalagi anak kita yang generasi Z atau yang masih muda-muda ini generasi Alpha. Apa canggihnya Bu Aisyah? Lihat aja teknologi komputernya. Ya. Bahkan yang kita pakai Zoom ini nih masih bukan teknologi yang diciptakan atau dikaryakan oleh generasi Alpha. Belum, generasi Alpha belum menciptakan teknologi. Lihat nanti jauh lebih canggih. Ya. Karena teknologi ini hasil buah pikir otak seseorang, dan ingat otak yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Sehingga kalau sampai dunia
digital atau teknologi makin canggih, itu berarti memang Allah memberikan karunia kecanggihan otak manusia untuk membuat karya. Ya, nah ini yang harus kita pahami dulu nih. Ya. Untuk itu, ya, agar anak-anak dekat dengan kita sebagai orang tua, apakah sebagai ayah bunda, apakah sebagai bapak ibu gurunya kah, atau pendidik dimanapun, tolong ya hindari memberikan label negatif pada anak-anak kita. Karena mereka sedih kalau diberi label negatif, diberi label generasi galowers, waduh, katanya galau terus, generasi rebahan, karena rebahan terus, generasi COVID. Ya, aduh, mereka kan nggak tahu mau lahir tahun sekian gitu kan. Anak-anak suka protes tuh, dia suka ngadu-ngadu sama saya. Ya, Bu Aisyah, kita kan nggak tahu mau lahir tahun sekian kan gitu. Kenapa ya orang tua atau guru-guru bilangin kita generasi mecin lah, gitu lah Bunda Hilda ya. Generasi strawberry lah. Iya, saya juga sedih kalau anak-anak dikasih label negatif. Orang mereka nggak tahu mau lahir tahun sekian, ya, karena semua tertulis di Lauh Mahfuz. Ya. Mari kita label mereka generasi Robbani, Masya Allah, generasi Qurani, ya, generasi Siroh, wah itu lebih asik, ya. Nah, sekarang, ya. Jadi sekarang kita harus paham ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dikecap di lidah, apa yang dihidu, apa yang dirasakan oleh seluruh tubuh dari ya, ujung kepala sampai ujung kaki ini, nanti informasinya masuk ke otak. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, neuron-neuron, kabel neuron tersambung-sambung. Akhirnya membentuk memori, membentuk ingatan di sini dia. Ya. Data-datanya masuk di dalam neuron tadi. Ya. Itulah kecanggihan anak sekarang. Apa canggihnya? Neuron mereka ini lebih memuat data-data yang lebih banyak. Bisa memuat informasi yang lebih banyak. Sebagaimana kita punya gawai atau laptop bisa memuat data yang lebih banyak dibanding komputer zaman dulu. Otak saya itu memuat data tidak banyak dibanding anak-anak sekarang. Hanya memang kalau otak zaman dulu lebih tangguh, lebih tangguh. Termasuk Bunda Helda tuh, karena dia sama generasinya sama saya, generasi X ya. Kami memang lebih tangguh, tapi lebih canggih anak-anak kita sekarang. Ya, dalam rangka menampung data, menganalisa, ya, kritis, ya, itu kecanggihan mereka. Ya, nah, namun agar sambungan ini makin kuat, maka memang harus diulang-ulang. Jadi memberikan informasi, baik itu diajar, baik itu dinasehati, baik itu diberikan contoh, memang harus diulang-ulang, harus diulang-ulang. Ya, nah. Nanti kalau nanti otak mereka kita sudah isi, kok bisa ya dari otak jalan ya ke badan sehingga badan ini melakukan perilaku, melakukan sebuah sikap, karena ada namanya sistem saraf, nervous system. Nah ini, ya. Nervous system ini kerjanya sangat detail dan kompleks ya. Kalau saya dikasih waktu berjam-jam pun pasti nggak selesai. Ya, karena ini belajarnya bersemester-semester. Tapi marilah kita pelajari nervous system ini dengan cara populer, yaitu kita mengumpamakan sebagai kabel listrik. Kabel listrik. Jadi jalan listrik di sini. Karena di otak itu terjadi sambungan-sambungan itu bentuknya listrik. Listrik itu membawa pesan. Bawa pesan apa? Bawa pesan apa yang ada di isi otak. Sehingga kalau kita isi otak diri kita dengan kebaikan, maka dia jalan ini nilai-nilai kebaikan, ini membentuk perilaku kebaikan. Ya. Nah. Sekarang dari sekian luasnya otak, ya, ada tempat yang belakang dahi kita ini
namanya prefrontal cortex. Disinilah yang disebut tempatnya akal, ya. Atau tulisannya kalau di Indonesia kan akal, atau kalau orang-orang di internasional menyebutnya intelektual. Jadi akal tuh nggak seluruh otak, dia bagian depan saja di sini, ya. Di sinilah nanti ada tuntunan hidup, prinsip hidup, nasihat, keteladanan, ilmu pengetahuan, keterampilan, memori indah. Masuk ke sini. Lewat mana tadi masuknya Bu Aisyah? Lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat ucapan, pengecapan, dan seluruh permukaan kulit ini masuk ke sini nanti dibawa oleh saraf. Hanya jalannya dia nggak langsung begini ya, ke sini dulu berkumpul bermuara di batang otak, jalan ke atas, barulah masuk ke sini ya. Nah, dan memang paling asik untuk ini semua nih yang mau kita masukkan di otak akal dengan cara berkisah atau kita ya membacakan sirah gitu. Karena waktu kita nanti menyampaikan sesuatu dengan berkisah, ya, apakah kisahnya itu nanti mengandung tuntunan hidup, mengandung prinsip hidup, apakah kisahnya itu isinya nasihat, apakah kisah itu isinya keteladanan atau ilmu pengetahuan atau skill atau memori indah, itu nanti akan menyambungkan neuron-neuron di otak akal ini. Jadi berkisah itu sebuah metodologi. Sirah itu adalah metodologi. Cara. Ya. Kenapa harus berkisah? Mau ya dibacakan saja dengan bahasa yang rata, datar gitu ya. Tanpa harus ada kisahnya di situ. Misalnya ada yang mengatakan begitu ya. Atau kan mereka bisa baca sendiri, udahlah nggak usah kasih gambar-gambar tuh buku, nggak usah kasih warna kan gitu ya. Nah, nanti kita belajar lagi nih tentang otak. Tapi yang saya mau sampaikan, kisah berkisah itu salah satu pendekatan metodologi untuk ya nanti di sini akan tersambung-sambung neuron tadi. Dan ingat, semakin sering diulang kisah itu, semakin diulang pembelajaran ini dengan salah satu metodenya berkisah, ini nanti tersambungnya semakin kuat, semakin tebal. Dan nanti setelah